Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu di Mr. Slime Channel, channel tentang seputar informasi kepegawaian. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu kita akan membahas kaitan dengan kriteria pelamar tambahan untuk tenaga honorer seleksi P3K tahap 2 tahun 2024. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut pada pokok pembahasan, kami ingatkan untuk like, share, komen, dan subscribe di video dan channel kami di Mr. Slime Channel. Mudah-mudahan dengan dukungan Bapak Ibu, channel kami semakin maju, semakin berkembang, bisa memberikan informasi-informasi yang terupdate, teraktual, dan tentunya bermanfaat untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut pada pokok pembahasan. Bapak Ibu, sudah kita ketahui bahwa pengumuman seleksi P3K tahap 1 tahun 2024 sudah kita lewati dan hasilnya sudah kita ketahui, dan saat ini sedang menunggu penetapan NI P3K ya, nomor induk P3K yang mungkin nanti akan dirilis, akan diumumkan, bahkan akan ditetapkan per Oktober 2025. Sedangkan untuk pengumuman hasil seleksi P3K tahap 2 tahun 2024, kita sedang menunggu dan mungkin beberapa waktu ke depan pengumuman itu sudah rilis dan siap untuk melaksanakan tahapan selanjutnya, seperti mungkin wawancara atau mungkin pengisian daftar riwayat hidup dan lain sebagainya. Nah, kaitan dengan itu Bapak Ibu, banyak tenaga non-ASN yang tidak masuk ke dalam tahap 1 maupun tahap 2, di mana mereka ini sudah lama mengabdi dan sudah terdata di instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Nah, ini biasanya ada dalam pangkalan data atau database tenaga non-ASN pada Badan Kepegawaian Negara dan masih bersifat aktif. Nah, kaitan dengan itu Bapak Ibu, dalam pengisian jabatan, kaitan dengan P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu, pasca penetapan hasil seleksi P3K tahap 1 dan P3K tahap 2 tahun 2024, maka ada beberapa kriteria pegawai yang bisa masuk dalam daftar calon P3K paruh waktu maupun P3K penuh waktu, di mana ini tidak semua dari data yang ada ini bisa terakomodir. Oleh karena itu, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa data-data yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian Negara ataupun data yang ada di instansi pemerintah daerah maupun pusat di masing-masing instansi ini belum tentu relevan dengan yang ada di real di lapangan. Oleh karena itu, Bapak Ibu terus semangat dan kita tetap optimis untuk memperjuangkan hak-hak kita. Baik Bapak Ibu, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang mekanisme seleksi ya, mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2024, dalam diktum kedua ini dinyatakan bahwa yaitu kebutuhan bagi pelamar ex tenaga honorer kategori 2 dan tenaga non-aparatur sipil negara atau non-ASN. Nah, untuk ex tenaga honorer kategori 2 ini adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data database BKN ex THK 2 yang masih aktif bekerja pada instansi pemerintah. Jadi masih banyak ya rekan-rekan kita yang ex tenaga honorer kategori 2 yang sudah lama terdata di database namun belum sempat atau belum diangkat karena kendala satu dan lain hal. Tapi saat ini masih tetap bekerja, maka ini bisa diprioritaskan. Yang kedua, ini adalah tenaga non-ASN. Jadi tenaga non-ASN yang dimaksud adalah pada diktum yang kedua tadi,
Ini ada dua, yaitu pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data BIS BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah, atau pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Jadi ada dua kriteria, Bapak Ibu, yang masuk dalam tenaga non-ASN, yaitu pegawai yang terdata di database BKN, dan yang kedua yaitu pegawai yang belum terdata di database BKN namun sudah bekerja berturut-turut minimal 2 tahun di instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Nah, ini yang dimaksud dengan tenaga non-ASN yang akan mengisi formasi-formasi jabatan yang mungkin kosong. Kita lanjut Bapak Ibu. Dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 15 tahun 2025 tentang kriteria pelamar tambahan pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN. Nah, di sini disebutkan, kita lihat Bapak Ibu, untuk diktum pertama, bahwa kriteria pelamar tambahan pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K adalah pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BIS BKN yang memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, tidak memenuhi syarat atau TMS seleksi administrasi pengadaan P3K tahap 1. Ini boleh masuk ya. Yang kedua, tidak memenuhi syarat TMS seleksi administrasi pengadaan CPNS. Yang ketiga, belum melamar seleksi pengadaan ASN. Yang keempat, memenuhi syarat MS, ya, memenuhi syarat seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi kompetensi pengadaan P3K tahap 1. Atau memenuhi syarat MS, seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024. Nah, pelamar yang dimaksud pada diktum ini adalah pelamar yang dapat melamar seleksi P3K tahap 2 di instansi pemerintah tempat bekerja sesuai pangkalan data BIS sebagai pegawai non-ASN BKN. Kemudian Bapak Ibu, bagi pelamar pada instansi pemerintah yang belum mengusulkan penetapan kebutuhan P3K, jika nanti ada instansi pemerintah yang belum mengusulkan penetapan kebutuhan P3K, dapat melamar pada jabatan pengelolaan umum operasional, operator layanan operasional, pengelolaan layanan operasional maupun penata layanan operasional pada seleksi P3K tahap 2 dan akan diberikan penetapan kebutuhan setelah pengumuman hasil seleksi. Nanti setelah ada pengumuman hasil seleksi dari P3K tahap 2 ini nanti ada formasi kaitan dengan kebutuhan yang ditetapkan. Bagi pelamar yang nanti memperoleh alokasi kebutuhan, ini nanti akan secara otomatis diangkat sebagai P3K. Nah, kemudian untuk penentuan pelamar yang memperoleh alokasi kebutuhan sebagaimana dimaksud, ya, bahwa diprioritaskan bagi pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data BIS, pegawai non-ASN BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah. Nah, ini diprioritaskan bagi mereka yang masuk dalam database BKN dulu dan masih aktif bekerja. Nah, dalam hal masih terdapat kebutuhan belum terpenuhi, jika ada kebutuhan yang masih belum terpenuhi pada seleksi P3K tahap 2 itu dilaksanakan, maka kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan lokasi berbeda dengan ketentuan urutan kelulusan. Yaitu sebagai berikut. Yang pertama, diprioritaskan untuk pelamar prioritas dulu. Kemudian yang kedua, ex-THK 2 atau ex-tenaga honorer kategori 2. Yang ketiga, pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database pegawai non-ASN BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah. Yang keempat, pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Dan yang kelima adalah lulusan pendidikan profesi guru yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, untuk yang 5 ini adalah
mereka guru ya, yang jabatannya adalah tenaga fungsional guru. Nah, ini Bapak Ibu, dalam jumlah pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K, baik tahap 1 maupun tahap 2, kemudian melebihi jumlah penetapan kebutuhan, jika nanti pelamar tahap 1, tahap 2 ini melebihi jumlah kuota formasi yang dibutuhkan, maka pelamar bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, dalam hal pelamar merupakan pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database BKN dan telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus, ini diangkat sebagai P3K paruh waktu. Ini ya Bapak Ibu ya, jadi langsung saja kaitan dengan perubahan-perubahan yang ada dalam keputusan ini. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa paham dan bisa mengerti saya ini masuk ke dalam kategori P3K penuh waktu atau P3K paruh waktu. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa kami ingatkan untuk like, share, komen, dan subscribe di video dan channel kami di Mr. Slam Channel. Kita ketemu lagi Bapak Ibu di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.